Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam everyone. Kami dari kelompok 6 kelas manajemen GH. Perkenalkan, nama saya Rangga Trias. NIM saya 34022 301 912. Perkenalkan, nama saya Samuelana. Saya 34022 304. Perkenalkan, nama saya Fajar Mustafa Aldapin. Tim saya 340 22 30 185. Sejarah dan evolusi kartel internasional. Kartel pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 ketika beberapa perusahaan mulai bekerja sama untuk mengatur produksi dan harga. Salah satu kartel awal yang terkenal adalah konsorsium besi dan baja Jerman yang bertujuan untuk mengendalikan pasokan baja di Eropa. Dalam perkembangan selanjutnya muncul kartel industri minyak, gas, dan bahkan berlian. OPEC didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan untuk mengatur produksi minyak dan menjaga harga agar tetap stabil. Dalam beberapa dekade, OPEC menjadi salah satu kartel paling berpengaruh di dunia, berperan besar dalam menentukan harga minyak global. Di sisi lain, kartel berlian yang dipimpin oleh Debrecht juga menunjukkan bagaimana kartel dapat mengendalikan pasokan harga barang dan berharga dengan mengontrol penjualan berlian. Debrecht mampu menjaga harga tetap tinggi dan menciptakan persepsi kelangkaan di pasar. Namun, kartel tidak hanya terbatas pada industri besar. Kartel juga bisa muncul di pasar lokal, di mana perusahaan kecil bekerja sama untuk mengatur harga dan pemasaran, menunjukkan bahwa kartel dapat beroperasi di berbagai tingkatan, baik di pasar lokal maupun global. Di era globalisasi saat ini, peran kartel semakin kompleks. Dengan adanya teknologi komunikasi yang canggih, perusahaan dapat lebih mudah berkolaborasi untuk manipulasi pasar. Namun, berbagai negara juga semakin ketat dalam menerapkan regulasi antitrust untuk mencegah praktik kartel. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kartel beroperasi. Mekanisme kerja kartel seringkali melibatkan kesepakatan antara anggota untuk mengatur produksi dan harga. Mereka biasanya memiliki struktur organisasi yang jelas, di mana setiap anggota memiliki peran tertentu. Salah satu teknik yang umum digunakan oleh kartel adalah pengaturan pasokan. Dengan mengurangi jumlah produk yang tersedia di pasar, kartel dapat menaikkan harga. Misalnya, OPEC sering mengatur produksi minyak agar harga tetap stabil, bahkan ketika permintaan global meningkat. Namun, menjaga kesepakatan ini tidak selalu mudah. Anggota kartel seringkali menghadapi godaan untuk melanggar kesepakatan demi mendapatkan keuntungan lebih banyak. Inilah yang sering disebut sebagai pengkhianatan anggota. Selain itu, kartel juga harus menghadapi tantangan hukum dari pemerintah yang berupaya membongkar praktik mereka. Banyak negara memiliki undang-undang antitrust yang dirancang untuk mencegah kolusi dan mempromosikan persaingan yang sehat di pasar. Di sisi lain, kartel dapat melakukan berbagai strategi untuk melindungi diri dari tindakan hukum. Misalnya, mereka biasanya menyembunyikan komunikasi mereka atau menggunakan kode rahasia dalam negosiasi. Namun, teknologi yang semakin maju juga membuat pengawasan lebih mudah dilakukan. Setelah membahas kedua konsep ini secara terpisah, mari kita lihat bagaimana kartel dan diskriminasi harga saling berhubungan. Kartel seringkali menggunakan strategi diskriminasi harga untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Misalnya dalam industri minyak, OPEC tidak hanya mengatur pasokan minyak, tetapi juga dapat menerapkan harga berbeda di berbagai negara. Atau untuk konsumen yang berbeda berdasarkan permintaan dan daya beli mereka. Ini memungkinkan mereka untuk memaksimalkan keuntungan di pasar yang berbeda. Selain itu, kartel juga dapat memanfaatkan informasi pasar untuk menentukan di mana mereka dapat menerapkan diskriminasi harga secara efektif. Ini menunjukkan betapa pentingnya analisis pasar dalam strategi kartel. Di sisi lain, kartel juga harus memperhatikan dampak dari tindakan diskriminasi harga terhadap konsumen dan citra mereka di pasar. Meskipun tujuan mereka adalah untuk meningkatkan keuntungan, praktik ini dapat menyebabkan ketidakpuasan konsumen dan memicu kritik dari masyarakat. Regulasi juga memainkan peran penting dalam hubungan antara kartel dan diskriminasi harga. Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang praktik diskriminasi harga yang dianggap merugikan konsumen, dan ini memberikan tantangan tambahan bagi kartel. Sebagai contoh, beberapa negara melarang praktik diskriminasi harga yang terlalu ekstrim, dan ada upaya untuk meningkatkan transparansi dalam menetapkan harga. Ini menciptakan lingkungan di mana kartel harus lebih berhati-hati dalam strategi yang mereka terapkan. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana regulasi dan hukum mempengaruhi kartel dan praktik diskriminasi harga. Banyak negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara di Uni Eropa memiliki undang-undang antitrust yang ketat untuk mengatur praktik bisnis ini.
Di Amerika Serikat, Sherman Act adalah undang-undang utama yang melawan kartel dan praktik anti persaingan. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menuntut perusahaan yang terlibat dalam kolusi, dan denda yang dikenakan bisa sangat besar. Contoh terkenal adalah kasus AT&T pada tahun 1980-an, di mana perusahaan telekomunikasi ini dibubarkan karena dianggap melakukan praktik anti persaingan yang merugikan konsumen. Sementara itu, di Uni Eropa, perjanjian Fungsal memberikan kerangka hukum untuk mencegah kartel dan mempromosikan persaingan yang sehat di pasar tunggal. Komisi Eropa aktif dalam menyelidiki kasus kartel dan mengenakan denda yang signifikan kepada perusahaan yang melanggar. Tentu saja, tantangan yang dihadapi pemerintah adalah untuk membuktikan bahwa kartel memang ada. Kartel seringkali beroperasi dalam bayang-bayang dan menggunakan taktik yang canggih untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Oleh karena itu, penyelidikan antitrust bisa sangat sulit dan memakan waktu. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui program whistleblower, di mana anggota kartel yang bersedia memberikan informasi dapat menerima imunitas atau pengurangan hukuman. Ini telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam membongkar kartel. Selain itu, World Trade Organization juga berperan dalam mengatasi praktek kartel internasional. Meskipun WTO lebih fokus pada perdagangan internasional, mereka memberikan kerangka kerja untuk negosiasi dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan praktik anti persaingan. Secara keseluruhan, regulasi yang ketat bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga persaingan yang sehat di pasar. Namun ada juga kritik bahwa terlalu banyak regulasi dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan lembaga internasional sangat penting dalam menangani kartel dan diskriminasi harga. Pemerintah perlu mengembangkan dari menerapkan undang-undang yang ketat untuk mencegah praktik anti persaingan dan melindungi konsumen. Banyak negara memiliki badan anti monopoli yang bertugas mengawasi dan menegakkan undang-undang antitrust, misalnya Federal Trade Commission atau FTC di Amerika Serikat dan Komisi Eropa di Uni Eropa memiliki peran aktif dalam menyelidiki dan menghukum praktik kartel. Lembaga internasional seperti OECD juga berupaya mengembangkan pedoman untuk mengatasi kolusi dan diskriminasi harga di tingkat global. Mereka mempromosikan kerjasama antara negara-negara untuk meningkatkan transparansi dan kompetisi di pasar internasional. Namun, meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga internasional, tantangan tetap ada. Kartel seringkali beroperasi di luar jangkauan hukum, menggunakan teknologi dan metode yang canggih untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Sebagai kesimpulan sementara, kita telah melihat bahwa kartel internasional dan diskriminasi harga adalah isu yang kompleks dengan dampak yang jauh ranging bagi konsumen, produsen, dan pasar global. Secara keseluruhan, meskipun ada manfaat potensial dan beberapa kasus risiko dan dampak negatif terhadap konsumen tidak bisa diabaikan. Melalui regulasi yang tepat dan inovasi, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan kompetitif, namun kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang contoh nyata dan kolusi internasional dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mendorong perubahan. Mari kita lanjutkan eksplorasi kita. Untuk memberikan konteks yang lebih konkret, mari kita lihat beberapa contoh nyata dan kolusi internasional yang telah terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu contoh yang menonjol adalah kartel produsen mobil di Eropa pada tahun 2019. Beberapa produsen mobil besar termasuk Volkswagen, BMW, dan Daimler diintegrasi karena diduga berkoalisi untuk membatasi inovasi pada teknologi pengendalian emisi. Mereka sepakat untuk tidak bersaing satu sama lain dalam pengembangan teknologi yang mengurangi emisi gas buang, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan lingkungan. Investigasi ini tidak hanya menyoroti bagaimana perusahaan dapat berkolusi untuk menghindari persaingan, tetapi juga menunjukkan dampak luas dari keputusan mereka terhadap kebijakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Contoh lain datang dari industri pengolahan makanan. Pada tahun 2015, sejumlah perusahaan besar dalam industri susu AS didapati berkoalisi untuk mengatur harga susu. Mereka menggunakan metode komunikasi rahasia untuk menghindari persaingan yang sehat, yang menyebabkan harga susu lebih tinggi bagi konsumen. Kasus ini memicu protes dari konsumen dan kelompok konsumen serta tindakan hukum dari pemerintah. Denda yang dikenakan mencapai miliaran.
menunjukkan bahwa praktik kartel tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga dapat memiliki konsekuensi finansial yang besar bagi perusahaan yang terlibat. Media juga memainkan peran penting dalam mengungkap praktek kartel dan diskriminasi harga. Jurnalis investigasi seringkali menjadi pihak pertama yang meneliti dan mempublikasikan informasi tentang kolusi, membuka jalan bagi tindakan hukum. Contoh yang bagus adalah kasus kartel harga buku di Amerika Serikat, di mana beberapa penerbit besar berkolusi untuk menetapkan harga e-book yang lebih tinggi. Setelah laporan investigasi dari jurnalis, kasus ini menarik perhatian regulator yang kemudian melakukan penyelidikan. Peran media dalam mengungkap korupsi dan kolusi sangat penting untuk meningkatkan transparansi di pasar. Ketika publik menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dan praktik yang merugikan, mereka lebih mungkin untuk menuntut perubahan dan akuntabilitas dari perusahaan dan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah praktik di mana perusahaan menetapkan harga berbeda untuk produk yang sama dengan konsumen yang berbeda. Ada beberapa jenis diskriminasi harga yang termasuk diskriminasi harga tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Diskriminasi harga tingkat pertama juga dikenal sebagai diskriminasi harga sempurna. Terjadi ketika perusahaan menetapkan harga berbeda untuk setiap individu berdasarkan seberapa banyak mereka bersedia membayar. Ini sering terjadi dalam industri barang mewah. Sementara itu, diskriminasi harga tingkat kedua terjadi ketika harga ditentukan berdasarkan jumlah yang dibeli. Misalnya, diskon untuk pembelian dalam jumlah besar atau harga yang lebih rendah untuk langganan jangka panjang. Kemudian yang terakhir, memiliki harga ketiga, di sisi lain melibatkan pemisahan pasar berdasarkan karakteristik konsumen seperti usia atau lokasi geografis. Contohnya, harga tiket bioskop yang lebih murah untuk pelajar atau pensiunan. Perusahaan sering menggunakan diskriminasi harga tingkat ketiga. Di sisi lain melibatkan pemisahan pasar berdasarkan karakteristik konsumen seperti usia atau lokasi geografis. Contohnya, harga tiket bioskop yang lebih murah untuk pelajar atau pensiunan. Perusahaan sering menggunakan diskriminasi harga untuk memaksimalkan keuntungan. Namun agar diskriminasi harga berhasil, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk membagi pasar dan mencegah arbitrase, yaitu penjualan kembali produk oleh konsumen yang membeli dengan harga yang lebih rendah. Namun, tidak semua konsumen setuju dengan praktik ini. Banyak yang merasa bahwa diskriminasi harga dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar harga yang lebih tinggi. Ini mengarah perdebatan etis tentang praktik ini dalam ekonomi modern. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa studi kasus spesifik yang menggambarkan dampak kartel di industri tertentu. Pertama, kita akan membahas OPEC atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak. Didirikan pada tahun 1960, OPEC beranggotakan negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia. OPEC bertujuan untuk mengatur produksi minyak agar harga tetap stabil. Melalui kesepakatan produksi, OPEC dapat mengendalikan pasokan minyak global. Namun, keputusan OPEC untuk mengurangi atau meningkatkan produksi seringkali memiliki dampak besar pada harga minyak dunia, yang dapat mempengaruhi ekonomi global secara keseluruhan. Selanjutnya, kita memiliki De Beers yang mengendalikan pasar berlian global. Dengan menciptakan fitrah kelangkaan dan mengatur pasokan berlian, De Beers dapat mempertahankan harga yang tinggi untuk produk mereka. Praktik ini terbukti sangat sukses dan De Beers menjadi salah satu perusahaan paling kuat dalam industri berlian. Namun, upaya mereka untuk mengontrol pasokan telah menghadapi tantangan dari penjual berlian independen yang mencoba untuk memecahkan dominasi pasar. Ke depan, inovasi teknologi dapat memainkan peran penting dalam mengurangi kartel dan diskriminasi harga. Dengan menggunakan big data dan analisis pasar, perusahaan dapat memahami perilaku konsumen yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga yang lebih adil dan kompetitif. Selain itu, platform digital dapat memberikan lebih banyak informasi kepada konsumen mengenai harga dan kualitas produk.
Hal ini menciptakan transparansi yang dapat mengurangi kekuatan kartel dalam menetapkan harga tinggi. Namun, untuk memastikan bahwa inovasi ini menggunakan semua pihak, regulasi yang baik harus tetap ada. Pemerintah harus memastikan bahwa inovasi tidak digunakan untuk menyembunyikan praktik diskriminasi harga atau menjerat konsumen dalam kesepakatan yang merugikan. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua tentang bagaimana kartel dan diskriminasi harga mempengaruhi perekonomian dunia. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di pembahasan